pada saat itu datang Hyang Jonopodo datang ke pertapannya si Talkondo, pertapannya si Bismu tadi, mengaku bahwa ia adalah eyang dari kedua orang bayi dampe tadi, Ia menceritakan bahwa anak perempuannya yang bernama Dewi Jonopati diperistri oleh raja dari negara Timburu yang bernama Prabu Purwaji. Akhirnya dan memiliki 2 orang bayi kembar tadi, Krepon dan Krepini tadi. Namun suatu ketika Dewi Jonopati tadi terkena kutukan, Mas Bayu. Terkena kutukan karena berani menelan pusaka, sebuah pusaka sakti yang bernama Aswandari. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dan narasumber kita yaitu Mas Gurit dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon dan cerita yang ada di dalam epos tersebut. Langsung aja kita kupas lebih dalam lagi bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, ya. Nah, setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang lakon Abiyasa Grogol ya. Grogol. Terus lakon apa lagi yang berkaitan dengan Prabu Abiyoso dengan ketiga anaknya? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang lakon tersebut. Oh ya, Mas Bayu. Nah, kemarin saya telah menceritakan tentang lakon Abiyasa Grogol ya Mas Bayu. Nah, terkait dengan Abiyoso beserta ketiga anaknya, saya memiliki sebuah cerita, saya mengetahui sebuah cerita sedikit sekelumit cerita tentang ketiga anak Abiyoso yang mendapatkan wahyu atau anugerah dari para dewa Mas Bayu. Namun informasi kali ini saya dapat dari suatu serat yang bernama Serat Pustaka-Raja. Di situ dikatakan ada sebuah lakon yaitu lakon Kaprawiran pada saat itu ya. Cerita tersebut dimulai ketika sang Raja Abiyasa pada saat itu sedang memikirkan ketiga putranya pada saat itu yang bersemedi di pertapan yaitu pertapan Saptarga. Di pertapan Saptarga. Nah, ketika di Pasewakan datang mertua dari sang Abiyasa yaitu Prabu Darmamuka, yaitu ayah dari Dewi Ambika yang saya ceritakan kemarin. Darmamuka itu memiliki nama lain yaitu Ambisono. Pada saat datang Prabu Darmamuka datang ke negara Astina meminta bantuan ketiga cucunya yaitu si Destorastro, Pandu dan Yomowidoro dari anak dari Abiyoso untuk membantu mapakake atau menemui malangi musuh dari negara Ngawu yaitu Prabu Swarko. Pada saat itu yang ingin memperistri putri Raja Gyantipura yang bernama Dewi Ambalini pada saat itu Mas Bayu. Nah, lalu apakah Abiyoso memperbolehkan Mas Gurit membawa ketiga anaknya itu? Pada saat itu Abiyoso mempersilahkan membawa ketiga anaknya pada saat itu, namun masih bertapa di Saptarga yang belum selesai pertapaannya pada saat itu. Pada saat itu ditemani oleh Haryo Bargowo akhirnya untuk nantinya si anak ketiga nanti menyusul, lalu si Prabu Darmamuka tadi diutus membawa salah satu patihnya, salah satu senopatinya itu Haryo Bargowo dan Haryo Banduwangko untuk duluan pergi ke negara Gyantipura, negaranya si Prabu Darmamuka tersebut Mas Bayu. Oh, jadi ya Prabu Abiyoso memperbolehkan ya, tapi memperbolehkan.
Patihnya dulu ya? Patihnya dulu untuk nantinya ketiga anaknya nanti menyusul Mas Bayu. Nah, terus bagaimana selanjutnya itu Mas Grit? Nah, pada saat itu di negara Ngawawu tadi Prabu Swarko kedatangan raja dari negara Timburu yaitu bernama Prabu Purwaji, yang pada saat itu menanyakan apakah benar lamaran dari Prabu Swarko ditolak oleh raja dari negara Gyantipuro, dan kabar yang beredar bahwa Prabu Swarko tadi jika mempunyai seorang istri setelah 40 hari pada saat itu akan dibunuhnya. Kabar yang beredar maka dari itu si teman dari Prabu Swarko tadi menanyakan hal tersebut, maksud dari negara Timburu tadi, Prabu Purwaji itu tadi. Nah, lalu apakah Prabu Swarko mengetahui akan kabar yang beredar tersebut Mas Grit? Dan apa yang dia lakukan itu terus? Pada saat itu Swarko mendengar kabar tersebut tidak terima atau marah karena hal tersebut dikatakan bohong olehnya. Kabar tersebut tidak benar. Akhirnya dia si Prabu Swarko tadi pergi ke negara Gyantipuro untuk membunuh orang-orang yang menyebarkan kabar bohong tersebut. Akhirnya dia berangkat ke negara Gyantipuro untuk membalas kabar bohong yang disebarkan oleh orang-orang Gyantipuro agar lamarannya melamar Dewi Ambalini tadi tidak terima. Akhirnya dia membawa pasukan menuju ke negara Gyantipuro. Akhirnya sesampai prajurit-prajuritnya sampai di negara Gyantipuro, bertemu dengan pasukan dari negaranya si Prabu Ambisono atau Darmomuko tadi. Terjadi peperangan pada saat itu negara Awu-Awu melawan negara Gyantipuro yang dibantu oleh Haryo-Haryo dari negara Astina, bantuan dari Prabu Abiyasa tadi. Akhirnya Haryo Bargowo dan satunya lagi kalah semua melawan pasukan dari negara Ngawawu pimpinan Prabu Swarko tersebut Mas Bayu. Nah, jadi hebat juga. Hebat juga pada saat itu. Di tempat lain di Pertapan Saptarga, putra Astina yaitu si Destrastro, Pandu dan Yomowidura pada itu sudah lama bertapa di situ, namun belum juga selesai dalam pertapaannya, jadi belum mendapatkan hasil di dalam semedi atau pertanyaan tersebut. Pada saat itu tiba-tiba diceritakan Pandu yang sedang semedi itu disaut oleh raksasa yang bernama raksasa Reksomuko. Raksasa Reksomuko mencoba menarik si Pandu dan terjadi peperangan di antara raksasa dan Raden Pandu tersebut. Akhirnya terjadi peperangan yang sangat sengit. Raksasa tersebut dipanah oleh si Pandu, Badar akhirnya atau berubah menjadi Bathara Guru. Bathara Guru datang akhirnya menemui si Pandu dan memberikan dua wahyu Mas Bayu atau dua kanugrahan. Apa yaitu wahyu Kaprawiran dan satunya wahyu Waseso Mas Bayu. Jadi itu sebenarnya seorang Bathara. Bathara Guru. Ya, akhirnya setelah itu setelah kejadian tersebut, yang satu lagi Destrastro. Destrastro pada itu juga bertapa di situ. Pada saat itu sedang dia semedi Malati Hening. Dengan khusyuknya tiba-tiba ia dikejutkan dengan datangnya ular besar. Datangnya ular besar bernama Sarpo Durgomo, ular Durgomo yang ingin memakannya. Tiba-tiba menyaut lalu melilitnya. Terjadi peperangan juga di antara Destrastro dengan ular tadi, ular Durgomo itu tadi. Terjadi di situ melilit si Destrastro, namun Destrastro juga sangat kuat. Akhirnya ular tersebut kalah dengan si Destrastro dan Badar atau berubah menjadi seorang Bathara juga, namun seorang Bathara cewek, istri dari Bathara Guru yaitu Bathara Durga. Sang Hyang Bathara Durga pada saat itu menemui si Destrastro dan memberikan wahyu juga Mas Bayu, yaitu wahyu Kawaskitan dan wahyu Kawoso. Pada saat itu dua diberikan kepada si Destrastro tersebut. Terus Yamawidura gimana Mas Grit? Oh ya. Dapat apa enggak itu wahyu? Ya, tapi sebelum Mas Grit jawab, silahkan diminum dulu. Oh ya. Nah, mungkin banyak dari pemirsa yang juga penasaran apakah Yamawidura juga mendapatkan wahyu atau tidak. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus gimana Mas Grit itu? Yamawidura dapat apa tidak? Nah, diceritakan dalam serat tersebut ketika si Yamawidura pada saat itu juga bertapa, pada saat di pertapaannya tersebut tiba-tiba ada seekor macan menubruk si Yamawidura yang sedang bertapa tadi. Macan tersebut bernama
macan singo kenoko. Tiba-tiba ia menubruk Yomowidoro yang sedang semedi atau bertapa. Di situ terjadi peperangan juga antara si macan tadi melawan si Yomowidoro itu tadi. Peperangan terjadi, akhirnya si Yomowidoro mengunus panahnya. Panah dilepaskan, akhirnya macan tadi juga badar menjadi seorang Bathara, yaitu Bathara Narada. Pada itu memberikan wahyu juga kepada si Yomowidoro, yaitu wahyu Kawidagdan dan wahyu Kagunan pada saat itu, Mas Bayu. Jadi kesimpulan pada saat si ketiga anak Abiyasa tadi bertapa itu dapat sebelum mendapatkan wahyu pasti akan mendapatkan cobaan dulu, sama halnya seperti manusia sekarang. Jika ingin mendapat kemuliaan atau kebahagiaan pasti akan mendapatkan ujian terlebih dahulu untuk nantinya dia mendapatkan hasil yang ia tuai, seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi ketiga anak Abiyasa tadi mendapatkan wahyu masing-masing ya, Mas? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, terus setelah mendapatkan wahyu, apa yang mereka lakukan itu? Nah, akhirnya datang utusan dari negara Astina. Utusannya si Dhestharashtra tadi mengatakan kepada ketiga anak tadi, si Pandu dan Dhestharashtra juga Yomowidoro, untuk segera kembali ke negara Astina karena eyangnya Darmamuka meminta bantuan, seperti itu. Nah, di tempat lain, Mas Bayu, di pertapan ya, namanya pertapan Talkondo, Resi Bisma bersama kedua orang anak kembar Dampit yang diberikan pada itu kepada Prabu Sentanumurti, ayah dari Bisma, dari seorang orang yang tinggalnya di hutan bernama Yuni. Diberi nama yaitu Yuni, yang menemukan bayi Dampit tadi di sebuah hutan. Bayi kembar tadi akhirnya diberi nama oleh sang Raja Sentanumurti, diberi nama Krepini dan Krepo. Tadi kan bayi Dampit laki-laki dan perempuan, cewek, seperti itu. Nah, pada saat itu datang Hyang Jonopodo datang ke pertapannya si Talkondo, pertapannya si Bisma tadi, mengaku bahwa ia adalah eyang dari kedua orang bayi Dampit tadi, kedua orang Dampit tadi. Ia menceritakan bahwa anak perempuannya yang bernama Dewi Jonopati diperistri oleh raja dari negara Timburu yang bernama Prabu Purwaji. Akhirnya dan memiliki dua orang bayi kembar tadi, Krepon dan Krepini tadi. Namun suatu ketika Dewi Jonopati tadi terkena kutukan, Mas Bayu. Terkena kutukan karena berani menelan sebuah pusaka sakti yang bernama Aswandari. Nah, akhirnya dia berubah menjadi seekor kuda, Mas Bayu. Jadi Dewi Jonopati tadi setelah menelan pusaka sakti Aswandari tadi berubah menjadi seekor kuda, terkena kutukan, seperti itu. Nah, akhirnya setelah berhasil diruat, Bathari Jonopati tadi akhirnya kembali ke Kahyangan. Jadi tidak menjadi istri dari Purwaji tadi. Nah, Prabu Purwaji melihat istrinya tadi kembali ke Kahyangan, otomatis dia tinggal sendirian bersama kedua orang anak tadi. Dia kecewa karena keputusan Jonopati lebih memilih kembali ke Kahyangan. Akhirnya dia membuang dua bayi tadi, si Krepini dan Krepo tadi, ke sebuah hutan. Lalu ditemukan seorang yang namanya Yuni tadi. Lalu oleh Yuni diberikan kepada si Sentanumurti, diasuh oleh si Sentanumurti hingga sampai ke Bisma itu tadi. Akhirnya Hyang Jonopodo tadi, eyang dia tadi, mengatakan kepada si Bisma agar membawa si Krepo dan Krepini tadi ke negara Astina. Nantinya di sana akan bertemu dengan ayahnya, yaitu Prabu Purwaji tersebut. Itu dari perkataan Jonopodo mengutusi Bisma itu tadi. Terus apakah Bisma bersedia, Mas Grit, membawa itu? Nah, pada saat itu Bisma bersedia, Mas Bayu. Akhirnya berangkat ke negara Astina bersama si Krepini dan si Krepo itu tadi. Nah, di negara Astina, Prabu Abiyasa pada saat itu kedatangan saudaranya, yaitu Bisma tadi, Dewa Broto tadi, memasrahkan kedua orang anak kembar, yaitu Krepini dan Krepo itu tadi. Setelah itu juga datang putra Astina ketiga tadi, yang mengatakan sudah mendapat wahyu dari para dewa. Prabu Darmamuka atau Prabu Ambisono, mertua dari si Abiyasa tadi, mengatakan bahwa negaranya sudah kalah oleh Prabu Swarko tadi, oleh pasukan dari negara Awu-Awu tadi. Pada saat itu si Prabu Swarko mengejar Prabu Darmamuka tadi sampai ke
negara perbatasan negara Astina itu tadi. Nah, Abiyasa lalu mengutus ketiga anaknya yang setelah selesai bertapa tadi untuk melawan si Prabu Swarga dari negara Awu-Awu tersebut. Masuk berangkatlah ketiga putra Astina tadi untuk berperang. Pandu pada saat itu bertemu dengan si Prabu Swarga, terjadi peperangan sengit pada saat itu. Pandu melepaskan panahnya, yaitu panah Pasopati, hingga mengenai Prabu Swarga dan membuatnya tewas pada saat itu, Mas Bayu. Lalu Prabu Purwaji tadi yang bersama-sama Swarga tadi menyerah pada itu, menyerah dan memasrahkan, mengaku bahwa ia turun dari negara Purwacarita. Pada saat itu dia mengaku takluk, dia mengaku kepada Prabu Abiyasa bahwa dia adalah masih keturunan dari negara Purwacarita. Ia menceritakan silsilah kompletnya dari negara Purwacarita hingga sampai ia menikahi si Dewi Jonopati tadi dan memiliki dua anak kembar dampit, si Krepini dan Kerpo tadi, yang ia buang di hutan pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Swarga kalah ya, Mas, atau tewas di tangan Pandu dengan menggunakan panahnya, panah Pasopati. Dan Prabu Purwaji mengaku menyerah di tangan Prabu Abiyasa. Lalu apa yang dilakukan Prabu Abiyasa mendengar siapa itu Prabu Purwaji menyerah? Iya, pada saat itu akhirnya Prabu Abiyasa menerima pengakuan takluk dari Prabu Purwaji tadi, pengakuan menyerah tadi, bahwa ia keturunan ketujuh dari negara Purwacarita. Tadi kan si Prabu Purwaji menceritakan bahwa menceritakan silsilah komplit dari negara Purwacarita, bahwa dia mengaku juga keturunan ketujuh dari Raja Purwacarita. Lalu Prabu Abiyasa akhirnya memasrahkan si Kerpo dan si Krepini tadi kepada si Prabu Purwaji. Akhirnya sang raja pada saat itu, si Purwaji tadi, senang sekali karena kembali bisa bertemu dengan anaknya yang telah lama hilang dari negara Ngawu-Awu tadi, dari negara Purwacarita atau Ngawu-Awu tadi. Akhirnya Dewi Ambalini dari putra dari negara Gyantipura tadi akhirnya dinikahkan dengan salah satu punggawa atau sentono dari negara Astina, yaitu bernama Resi Jawalgini. Resi Jawalgini adalah salah satu seorang punggawa atau orang dalam dari negara Astina yang telah mengalahkan sisa-sisa prajurit dari negara Swarga tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi akhirnya Kerpo dan Krepini dipasrahkan kembali ke Prabu Purwaji. Nah, dan Dewi siapa itu? Dewi Ambalini dinikahkan dengan Resi Jawalgini. Nah, itu tadi singkat cerita dari anak-anak negara Astina, anak dari raja negara Astina yang telah mendapatkan wahyu-wahyu tersebut, juga kembalinya si anak dampit si Kerpo dan si Krepini kembali ke tangan Prabu Purwaji yang telah lama hilang tadi, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Nanti Mas Gurit bisa cerita lebih banyak lagi di episode selanjutnya ya, Mas. Iya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah kembalinya Kerpo dan Krepini ke tangan Prabu Purwaji dan ketiga anak dari Abiyasa mendapatkan wahyu. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.